Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Kemenangan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menggema di seluruh pelosok tanah Pasundan. Jalan-jalan utama dipenuhi warga yang bersorak, membawa bendera, dan menyanyikan lagu-lagu penuh semangat. Anak-anak, ibu-ibu, hingga para pemuda turun ke jalan untuk merayakan momen bersejarah ini. Purwakarta, kota kelahirannya, menjadi pusat perayaan terbesar. Orang-orang memadati alun-alun kota, meneriakkan nama Deddy Mulyadi dengan penuh kebanggaan. Bagi rakyat kecil, kemenangan Deddy bukan sekadar hasil pemilu. Itu adalah simbol perjuangan mereka, tanda bahwa suara orang biasa akhirnya didengar. Mereka mengenangnya sebagai pemimpin yang tidak pernah segan turun langsung ke sawah, menemani petani, atau mendengarkan keluh kesah pedagang kaki lima. Deddy adalah harapan bagi mereka yang sering diabaikan. Namun, di balik kegembiraan itu, ada riak-riak ketidakpuasan yang mulai muncul. Kelompok-kelompok tertentu, terutama dari kubu lawan politik, menyebarkan narasi negatif. Mereka menyebut kemenangan Deddy sebagai hasil manipulasi, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Media sosial pun penuh dengan perdebatan sengit. Para pendukung Deddy melawan narasi ini dengan penuh semangat, tetapi kehangatan kemenangan mulai terusik. Di sudut-sudut kota, ada pula bisik-bisik dari mereka yang merasa cemas. Apakah Deddy mampu mengelola provinsi sebesar Jawa Barat? Tanya seorang pria tua kepada kawannya di sebuah warung kopi. Kekhawatiran ini tidak muncul karena kurangnya kepercayaan, tetapi karena mereka sadar akan tantangan besar yang menanti di depan. Deddy kini tidak hanya milik Purwakarta, tetapi seluruh Jawa Barat yang beragam dan kompleks. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Deddy menyaksikan lautan manusia dari jendela. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan yang berlebihan, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang berat. Ini bukan tentang kemenangan saya, tapi kemenangan mereka, ucapnya lirih kepada istrinya. Ia tahu, harapan besar yang menggantung di pundaknya bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, oposisi politik mulai merancang strategi. Bagi mereka, kemenangan Deddy adalah ancaman bagi agenda mereka. Beberapa tokoh mulai mengkritik kebijakan-kebijakan awalnya meskipun ia baru saja dilantik. Taktik-taktik politik seperti ini memang bukan hal baru, tetapi kali ini terasa lebih personal. Nama Deddy mulai disebut-sebut dalam ceramah, diskusi, hingga berita dengan nada yang tidak menyenangkan. Meski begitu, Deddy tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia bertemu dengan masyarakat setiap hari, mendengar aspirasi mereka, dan meyakinkan bahwa ia akan bekerja keras untuk membawa perubahan nyata. Dari desa ke desa, ia terus berkeliling, seperti yang selalu ia lakukan sebelum menjadi gubernur. Bagi Deddy, kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Namun, di balik kerja keras itu, bayangan konflik mulai tampak. Sebuah video ceramah beredar di media sosial, menampilkan seorang tokoh kontroversial yang menyindir kemenangan Deddy dengan kata-kata pedas. Video itu segera viral, memancing reaksi keras dari masyarakat Jawa Barat. Gelombang kemarahan mulai terasa, tetapi Deddy memilih untuk diam, membiarkan rakyatnya yang berbicara. Di tengah suasana yang mulai memanas, Deddy tetap tenang. Ia memanggil para penasihatnya, meminta mereka untuk fokus pada pekerjaan dan tidak terjebak dalam kontroversi. Rakyat yang memilih kita, mereka yang harus kita layani, katanya dengan tegas. Namun, ia tahu, badai yang lebih besar sedang mendekat. Bab ini ditutup dengan pemandangan Purwakarta yang tenang di malam hari, meskipun di udara terasa ketegangan yang tidak kasat mata.
Di satu sisi, ada rasa syukur dan kebanggaan dari kemenangan Deddy Mulyadi. Namun, di sisi lain, awan gelap mulai berkumpul, menandakan konflik yang tak terhindarkan. Riuh suasana di media sosial berubah drastis ketika sebuah video ceramah dari Habib Bahar mulai viral. Dalam video itu, Habib Bahar, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lantang dan kontroversial, melontarkan kritik keras terhadap Deddy Mulyadi. Namun, yang membuat video tersebut menjadi pembicaraan panas bukan sekadar kritiknya, melainkan kata-kata kasar dan penghinaan yang ia lontarkan. Potongan ceramah itu tersebar di berbagai platform, memicu reaksi luas di seluruh Jawa Barat. Warga Purwakarta, yang melihat Deddy sebagai simbol kebanggaan daerah mereka, merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mengenal Deddy dengan baik berbicara seperti itu? Ujar seorang warga dengan nada penuh emosi. Amarah mereka tak hanya mencuat di dunia maya, tetapi juga di kehidupan nyata. Diskusi di warung kopi, masjid, hingga balai desa dipenuhi oleh rasa kecewa dan marah atas ucapan Habib Bahar. Di tempat lain, pendukung Deddy Mulyadi berbondong-bondong menyuarakan pembelaan mereka. Mereka memposting foto-foto Deddy bersama rakyat kecil, disertai narasi tentang kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kami memilih Deddy bukan karena janji, tetapi karena ia sudah membuktikan dirinya sebelum menjabat, tulis seorang netizen. Namun, perdebatan semakin panas ketika pengikut Habib Bahar ikut membela ceramah itu, menyebut bahwa ucapan tersebut adalah bagian dari kebebasan berbicara. Gelombang kemarahan kian meluas. Di Purwakarta, sekelompok pemuda mulai bergerak, menggelar diskusi terbuka untuk merespons penghinaan tersebut. Mereka bukan hanya marah, tetapi juga merasa bahwa kehormatan daerah mereka dipertaruhkan. Ini bukan hanya soal Deddy Mulyadi. Ini soal bagaimana orang luar merendahkan kami sebagai warga Jawa Barat, seru seorang peserta diskusi. Sementara itu, Deddy Mulyadi memilih untuk tetap tenang. Ia menolak memberikan komentar ketika diminta wartawan. Biar rakyat yang menilai, ucapnya singkat. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia memahami bahwa kata-kata, meski sederhana, memiliki kekuatan untuk menyulut konflik yang lebih besar. Di sisi lain, pihak Habib Bahar justru tampak semakin provokatif. Dalam ceramah-ceramah berikutnya, ia menyebut bahwa reaksi masyarakat terhadap ucapannya adalah bukti bahwa mereka terlalu sensitif. Kalau benar pemimpin itu kuat, kenapa perlu pembelaan berlebihan? Ucapnya dalam satu kesempatan yang kembali menyulut emosi warga. Puncak ketegangan terjadi ketika kabar beredar bahwa Habib Bahar akan mengadakan ceramah di Purwakarta. Bagi warga setempat, ini seperti menabur garam di luka yang belum sembuh. Mereka mulai merencanakan aksi penolakan. Beberapa tokoh masyarakat mencoba meredam amarah, tetapi suara-suara yang menyerukan perlawanan jauh lebih dominan. Ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh warga biasa, tetapi juga pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Aparat mulai bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kita harus pastikan ini tidak berkembang menjadi konflik fisik, kata seorang pejabat daerah dengan nada tegas. Namun, melihat gelombang emosi yang begitu besar, mereka tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Deddy, di tengah semua ini, mengundang beberapa tokoh masyarakat ke rumahnya. Ia berbicara dengan nada yang penuh ketenangan, meminta mereka untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Kemarahan hanya akan memperkeruh keadaan. Kita harus tunjukkan bahwa Purwakarta adalah daerah yang damai, meskipun kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang lain, ujarnya. Namun, di luar sana, suasana semakin sulit dikendalikan. Warga yang merasa terhina bersikeras untuk tidak membiarkan Habib Bahar memasuki wilayah mereka. Ancaman-ancaman mulai terdengar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Di tengah ketegangan ini, bayang-bayang konflik yang lebih besar tampak semakin nyata, membawa Jawa Barat ke ambang krisis sosial yang tidak diinginkan. Jagat media sosial Jawa Barat memanas.
Potongan video ceramah Habib Bahar terus menyebar, dan komentar dari warganet membanjiri setiap unggahan yang terkait. Di Twitter, tagar hormat untuk Dedi dan boikot Habib Bahar menjadi trending dalam waktu singkat. Warga Jawa Barat yang selama ini mengidolakan Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka secara terbuka. Dia menghina pemimpin kami, berarti dia menghina kami juga, tulis seorang netizen, disambut ribuan suka dan komentar dukungan. Namun, di sisi lain, pendukung Habib Bahar pun tidak tinggal diam. Mereka menyebut bahwa ceramah tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan kritik, ini bukan penghinaan, tapi kebenaran, balas seorang pengikut Habib Bahar. Perdebatan panas pun tak terelakkan. Dari argumen berbasis fakta, komentar-komentar itu berubah menjadi adu emosi yang penuh hinaan dan ancaman. Grup-grup diskusi online menjadi medan perang. Di forum-forum komunitas, warganet mulai menggali latar belakang kedua tokoh, mencari bukti untuk memperkuat pendapat masing-masing. Beberapa pihak bahkan memotong video ceramah untuk memanipulasi konteks, memperkeruh situasi. Lihat, dia menghina seluruh Jawa Barat, teriak salah satu unggahan. Potongan video itu kembali viral, meski tidak sepenuhnya akurat. Situasi ini mulai merembet ke dunia nyata. Diskusi di media sosial memicu perdebatan di warung kopi, sekolah, bahkan di lingkungan kerja. Warga yang awalnya tidak peduli mulai terlibat, memilih sisi mana yang mereka dukung. Di beberapa tempat, adu argumen berujung pada pertengkaran. Sebuah kafe di Bandung bahkan harus menutup lebih awal karena pengunjungnya terlibat cekcok terkait isu ini. Beberapa tokoh masyarakat mencoba meredam suasana dengan pernyataan damai. Kita harus bijak menyikapi masalah ini. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persatuan kita, kata seorang ulama terkenal dalam video pendek yang diunggah ke Instagram. Namun, pesan-pesan perdamaian itu tenggelam di tengah derasnya arus komentar penuh emosi dan provokasi. Pihak pemerintah daerah pun mulai khawatir. Mereka mengadakan rapat darurat untuk memantau situasi. Gejolak ini bukan lagi sekadar masalah pribadi antara Habib Bahar dan Dedi Mulyadi. Ini sudah menyentuh emosi masyarakat luas, ujar salah satu pejabat senior. Aparat keamanan mulai disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang lebih besar. Sementara itu, Dedi Mulyadi tetap memilih diam. Sikapnya ini justru menuai simpati dari banyak orang. Pak Dedi benar-benar pemimpin sejati. Dia tidak terpancing emosi meskipun sudah dihina, ujar seorang warga Purwakarta dalam wawancara televisi. Sikap tenang Dedi kontras dengan hiruk-pikuk warganet, membuatnya semakin dihormati oleh banyak pihak. Namun, tidak semua orang bisa menahan diri seperti Dedi. Di beberapa daerah, kelompok pemuda mulai mengorganisir aksi nyata. Mereka menyerukan boikot terhadap ceramah Habib Bahar, bahkan ada yang merencanakan demonstrasi di depan tempat-tempat yang direncanakan menjadi lokasi ceramah. Dia harus tahu bahwa kata-katanya punya konsekuensi, ujar seorang ketua komunitas pemuda di Garut. Di tengah semua ini, video-video baru dari Habib Bahar terus muncul. Alih-alih meredakan situasi, ia justru semakin provokatif. Dalam salah satu ceramah terbarunya, ia menyebut para pengikut Dedi Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak kuat menerima kritik. Pernyataan ini kembali menyulut gelombang kemarahan, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Bab ini berakhir dengan suasana tegang yang menyelimuti seluruh Jawa Barat. Media sosial bukan lagi sekadar ruang diskusi, tetapi medan perang opini yang memecah belah masyarakat. Konflik yang dimulai dari kata-kata kini menjalar ke kehidupan sehari-hari, membawa Jawa Barat ke ambang perpecahan yang lebih nyata. Kabar bahwa Habib Bahar akan menggelar ceramah di Purwakarta menyebar seperti api di tengah kemarau. Berita itu segera menjadi topik utama di seluruh wilayah. Bagi warga Purwakarta, ini bukan sekadar ceramah, melainkan sebuah tantangan langsung terhadap kehormatan mereka. Dia berani datang ke sini setelah menghina pemimpin kami? Itu sama saja mencari masalah,
ujar seorang tokoh pemuda setempat dengan nada penuh emosi. Sejak pagi, suasana di Purwakarta berubah. Warga mulai berkumpul di alun-alun, membahas langkah yang harus diambil. Beberapa orang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Habib Bahar. Kami tidak akan diam. Ini adalah tanah kami, dan kami tidak akan membiarkan siapapun menghina harga diri kami, ucap seorang ibu sambil memegang erat bendera kecil bergambar wajah Deddy Mulyadi. Ketegangan kian meningkat ketika video pengumuman ceramah itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, Habib Bahar menyatakan akan tetap datang, meskipun tahu ada penolakan dari masyarakat. Pernyataan itu semakin menyulut amarah. Dia pikir dia siapa? Kita tidak akan biarkan dia menginjakkan kaki di sini, seru seorang pria di sebuah forum warga. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan aparat keamanan mencoba meredam situasi. Mereka mendatangi warga untuk mengimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, emosi massa sudah sulit dibendung. Kita sudah terlalu sering diam. Kali ini, kita harus bersikap tegas, kata seorang pemuda, diikuti sorak-sorai persetujuan dari kerumunan. Sementara itu, Deddy Mulyadi mendengar kabar ini dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa warganya bertindak atas dasar cinta dan loyalitas kepadanya, tetapi ia khawatir situasi ini akan berkembang menjadi konflik fisik. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh daerah, ia berkata, saya menghargai keberanian mereka, tapi kita harus ingat bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Di tengah situasi ini, beberapa kelompok pemuda mulai membuat rencana untuk mencegah kedatangan Habib Bahar secara langsung. Mereka merancang blokade di jalan-jalan utama menuju Purwakarta. Kita akan berjaga di pintu masuk kota. Kalau dia nekat datang, kita yang akan menghadangnya, ucap salah satu koordinator aksi. Rencana ini menyebar cepat melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Polisi mulai bersiap untuk menghadapi potensi bentrokan. Mereka mengerahkan personel tambahan ke Purwakarta, mencoba memastikan bahwa situasi tetap terkendali. Namun, ketegangan antara warga dan aparat pun mulai terasa. Beberapa warga menganggap polisi tidak berpihak kepada mereka, melainkan kepada Habib Bahar. Kalau polisi tidak bisa melindungi kehormatan kami akan melakukannya sendiri, kata seorang warga dengan nada penuh amarah. Habib Bahar, di sisi lain, tampak tak gentar. Dalam sebuah wawancara singkat yang diunggah di media sosial, ia menegaskan bahwa ceramahnya tetap akan berlangsung. Saya tidak takut pada ancaman. Saya akan datang untuk menyampaikan kebenaran, ujarnya dengan nada tegas. Pernyataan itu semakin memanaskan suasana, membuat warga Purwakarta merasa semakin terprovokasi. Malam sebelum hari ceramah, suasana di Purwakarta mencekam. Jalan-jalan utama dipenuhi warga yang berjaga. Spanduk penolakan dipasang di sepanjang jalan, sementara suara lantunan doa terdengar dari masjid-masjid. Warga bersiap untuk segala kemungkinan. Namun, di balik kesiapan itu, ada ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Semoga ini tidak berakhir buruk, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Ketika fajar menyingsing, Purwakarta bersiap menyambut hari yang penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi. Kedatangan Habib Bahar kini menjadi ujian besar, bukan hanya bagi warga, tetapi juga bagi Deddy Mulyadi yang harus menjaga nama baik dan kedamaian daerah yang ia cintai. Bab ini berakhir dengan bayangan bus rombongan Habib Bahar yang mendekati perbatasan Purwakarta, sementara massa sudah siap menunggu di depan. Hari yang dinanti tiba, tetapi bukan dengan kedamaian. Sejak pagi buta, warga Purwakarta sudah memadati jalan-jalan utama dengan wajah tegang. Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan keras terhadap ceramah Habib Bahar. Habib Bahar tidak diterima di tanah Pasundan, dan "Jangan hina pemimpin kami" terpampang di setiap sudut kota. Suara riuh dari kerumunan bercampur dengan bunyi megafon yang menyuarakan tuntutan warga.
Emosi warga mencapai puncaknya ketika kabar beredar bahwa Habib Bahar sudah mendekati perbatasan Purwakarta. Jalan menuju lokasi ceramah diblokir massa. Mereka mendirikan barikade dari bambu, kursi, dan kendaraan. Pemuda-pemuda terlihat berjaga di setiap sudut, memeriksa kendaraan yang lewat. Dia tidak akan masuk ke sini, apapun yang terjadi, ucap seorang pemimpin aksi dengan nada penuh keyakinan. Di sisi lain, polisi dan aparat keamanan berusaha menenangkan massa. Kami di sini untuk memastikan semuanya berjalan damai, kata seorang perwira polisi melalui pengeras suara. Namun, pernyataan itu hanya membuat warga semakin curiga. Damai? Lalu kenapa kalian izinkan dia datang ke sini? Ibalas salah seorang warga, diikuti teriakan setuju dari kerumunan. Hubungan antara warga dan aparat semakin tegang. Dedi Mulyadi, yang memantau situasi dari kediamannya, merasa hatinya tercabik. Ia tahu warga bertindak atas dasar cinta dan loyalitas kepadanya, tetapi ia juga menyadari bahaya dari kemarahan yang tidak terkendali. Mereka hanya ingin membela kehormatan, tapi emosi ini bisa membawa kita ke jurang perpecahan, gumamnya. Ia memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk mencari cara meredakan situasi. Namun, setiap upaya untuk menenangkan warga berakhir dengan kebuntuan. Tokoh-tokoh masyarakat yang mencoba berbicara kepada massa justru mendapat penolakan. Ini bukan saatnya bicara lembut. Harga diri kami sudah diinjak-injak, ujar seorang pemuda dengan mata yang berkaca-kaca. Amarah yang membara di hati warga membuat mereka sulit mendengar kata-kata bijak. Sementara itu, di media sosial, situasi semakin memanas. Pendukung Habib Bahar menyebut aksi warga Purwakarta sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak menghormati kebebasan berceramah. Di sisi lain, warga Jawa Barat yang mendukung Dedi Mulyadi terus menyerukan solidaritas, bahkan mengajak daerah lain untuk bergabung dalam aksi penolakan. Media nasional pun mulai meliput, menambah sorotan pada situasi yang semakin genting. Ketika rombongan Habib Bahar akhirnya mendekati Purwakarta, ketegangan mencapai puncaknya. Massa yang sudah menunggu di perbatasan mulai berteriak, memblokir jalan dengan tubuh mereka sendiri. Polisi mencoba membuat jalur agar rombongan bisa lewat, tetapi warga tidak mundur. Kalau dia tetap masuk, kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, teriak seseorang dari kerumunan. Dedi Mulyadi memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia menghubungi pihak aparat dan meminta mereka untuk sementara menghentikan rombongan Habib Bahar. Beri saya waktu. Saya akan bicara kepada warga, katanya dengan nada tegas. Dalam perjalanan ke lokasi massa, Dedi merasa hatinya berat. Ia tidak ingin warganya kehilangan kehormatan, tetapi ia juga tidak ingin konflik ini meluas. Ketika Dedi tiba, kerumunan langsung hening. Sosoknya yang dihormati membuat semua orang menghentikan aksi sejenak. Dengan suara yang tenang tetapi tegas, ia berkata, "Ya, saya mengerti rasa marah kalian. Saya tahu kalian ingin membela saya, tetapi ini bukan caranya. Jangan biarkan kehormatan kita ternoda oleh tindakan yang tidak terpuji." Kata-katanya menusuk hati banyak orang, tetapi tidak semua mau mendengarkan. Namun, suasana tetap panas. Beberapa kelompok pemuda bersikeras untuk tetap menolak kedatangan Habib Bahar, bahkan jika itu berarti bentrok dengan aparat. Di ujung kota, rombongan Habib Bahar berhenti, menunggu keputusan akhir. Bab ini berakhir dengan gambaran Purwakarta yang berada di ujung ledakan konflik, menunggu tindakan selanjutnya yang akan menentukan segalanya. Malam itu, ruang rapat di rumah dinas Dedi Mulyadi dipenuhi oleh wajah-wajah tegang. Para tokoh masyarakat, ulama, aparat keamanan, dan perwakilan warga duduk dalam keheningan, menunggu sang pemimpin angkat bicara. Suasana yang mencekam terasa semakin berat dengan kabar bahwa massa di Purwakarta terus membesar. Dedi memulai pertemuan dengan suara tenang, meski hatinya tak lepas dari beban. Kita tidak boleh kehilangan kendali, ujarnya. Kemarahan harus diredam, bukan dibiarkan meluas.
Saya meminta semua pihak untuk menahan diri. Sorot matanya menyapu setiap orang di ruangan itu, memberikan pesan yang jelas bahwa kekerasan bukan solusi. Beberapa ulama mengangguk setuju, meski mereka tahu tantangan di luar sana tidak sederhana. Pak Dedi, kami khawatir jika situasi ini dibiarkan, bisa berujung pada konflik yang lebih besar, kata salah seorang tokoh agama. Namun, Dedi menjawab dengan tegas, justru karena itu kita harus mengambil langkah yang benar. Kita tidak boleh membalas api dengan api. Ia kemudian meminta laporan terbaru dari aparat keamanan. Kepala polisi setempat memaparkan bahwa jumlah warga yang berkumpul semakin banyak, dan mereka mulai membawa spanduk dengan pesan-pesan penuh amarah. Kami sedang berusaha menenangkan mereka, tetapi situasinya sangat sensitif, kata sang perwira. Dedi menyadari bahwa keadaan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi dari jauh. Ia tahu, sebagai pemimpin, dirinya harus turun langsung untuk menghadapi massa dan menunjukkan jalan damai. Dengan suara tegas, ia mengumumkan, saya akan hadir di lokasi ceramah. Saya akan berbicara dengan warga dan Habib Bahar. Kita harus menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak di ruangan. Pak, ini sangat berisiko, kata salah seorang penasihatnya. Namun, Dedi menggeleng. Risiko lebih besar jika saya tidak hadir. Warga butuh pemimpin yang ada di tengah mereka, bukan yang hanya memantau dari jauh. Rencana mulai disusun. Ulama yang dihormati di Purwakarta diminta mendampingi Dedi untuk membantu menenangkan massa. Aparat keamanan diminta memprioritaskan keselamatan semua pihak tanpa provokasi. Dedi juga meminta media untuk tidak memperkeruh suasana dengan pemberitaan yang berlebihan. Semua orang dalam ruangan tergerak oleh keberanian Dedi. Di tengah situasi yang begitu tegang, ia tetap memancarkan ketenangan dan keyakinan. Tugas kita adalah memadamkan bara api, bukan menyalakan sumbu baru, katanya. Kalimat itu menjadi mantra yang menguatkan semua yang hadir. Malam semakin larut ketika pertemuan itu usai, tetapi keputusan sudah bulat. Dedi Mulyadi akan berdiri di garis depan untuk meredakan ketegangan. Dengan hati penuh harap, ia bersiap menghadapi tantangan berat yang menantinya di Purwakarta. Bab ini mengakhiri malam penuh strategi dan doa, menandai awal dari langkah besar Dedi sebagai seorang pemimpin yang berani menghadapi konflik dengan damai. Warga Jawa Barat menanti kehadirannya di lokasi, berharap ketegangan yang membara segera mereda. Pagi itu, suasana di pintu masuk Purwakarta sudah berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga berkumpul dengan wajah-wajah penuh emosi. Spanduk besar bertuliskan penolakan terhadap kedatangan Habib Bahar berkibar di antara kerumunan. Sorakan dan teriakan protes menggema, memenuhi udara dengan ketegangan yang memuncak. Polisi telah membentuk barikade di depan jalan utama untuk menghalangi massa mendekati lokasi ceramah. Barikade itu menjadi benteng terakhir yang memisahkan dua kubu, warga yang marah dan rombongan Habib Bahar yang semakin mendekat. Komandan polisi terus memberikan instruksi lewat pengeras suara, meminta massa untuk tetap tenang. Namun, suasana semakin sulit dikendalikan. Dari kejauhan, rombongan Habib Bahar mulai terlihat. Sebuah mobil dengan kaca gelap melaju perlahan, diiringi oleh beberapa kendaraan lainnya. Kemunculan itu langsung memicu gelombang kemarahan dari kerumunan. Teriakan semakin keras, dan beberapa warga mulai merangsek ke depan, mencoba mendekati barikade. Pulang saja. Kami tidak butuh ceramah penuh kebencian, teriak seorang warga dengan suara lantang. Teriakan itu disambut oleh sorak-sorai dari massa lainnya. Ketegangan semakin memuncak ketika beberapa warga mulai menggoyang barikade, memaksa polisi untuk berusaha lebih keras menjaga ketertiban. Habib Bahar, yang berada di dalam mobil, menyaksikan situasi di luar dengan ekspresi serius. Ia tidak menyangka akan menghadapi penolakan sebesar ini. Beberapa pengawalnya tampak waspada, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, di dalam mobil itu,
suasana terasa tegang dan sunyi. Di sisi lain, aparat keamanan berusaha keras untuk mencegah massa bergerak lebih jauh. Gas air mata disiagakan, meskipun belum digunakan. Polisi mencoba berdialog dengan perwakilan warga, tetapi amarah yang membara membuat diskusi itu tidak berjalan lancar. Massa terus mendesak, meminta Habib Bahar untuk membatalkan ceramahnya dan meninggalkan Purwakarta. Suasana menjadi semakin panas ketika ada seseorang dari kerumunan yang melempar botol plastik ke arah barikade. Meski lemparan itu tidak mengenai siapapun, tindakan tersebut memicu kepanikan kecil di antara petugas. Polisi segera meningkatkan penjagaan, sementara warga lainnya mencoba menenangkan orang-orang di sekitar mereka. Dalam situasi yang semakin sulit dikendalikan, tiba-tiba terdengar suara sirena. Sebuah mobil dinas berhenti di tengah kerumunan, dan dari dalamnya keluar Dedi Mulyadi. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Warga yang tadinya berteriak kini mulai hening, menanti apa yang akan dilakukan oleh pemimpin mereka. Dedi berjalan perlahan ke arah barikade, diiringi oleh beberapa tokoh masyarakat dan ulama. Ia mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. "Saya datang untuk mendengar kalian," katanya dengan suara yang tegas namun menenangkan. "Tapi kita harus selesaikan ini tanpa kekerasan." Kata-kata Dedi menjadi seperti hujan di tengah panasnya suasana. Perlahan, massa mulai mundur, memberikan ruang bagi dialog. Ketegangan yang tadinya nyaris meledak kini berubah menjadi momen harap-harap cemas. Semua mata tertuju pada Dedi, yang berdiri di tengah-tengah, menjadi jembatan antara warga dan rombongan Habib Bahar. Saat Dedi Mulyadi turun dari mobil dinasnya, suasana yang tadinya penuh gejolak perlahan berubah menjadi hening. Ribuan pasang mata memandangnya dengan penuh harap, mencari solusi dari ketegangan yang membara. Dengan langkah mantap, ia mendekati barikade polisi, kemudian berdiri tepat di tengah-tengah massa. Sorotan mata yang penuh karisma membuat warga kembali mempercayakan kendali situasi kepadanya. "Saudara-saudaraku," ucap Dedi dengan suara lantang namun menenangkan. "Saya paham perasaan kalian. Saya tahu ada amarah di sini. Tapi, amarah tidak akan membawa kita kemana-mana. Mari kita dengarkan dan berbicara, bukan berteriak." Ucapannya berhasil membuat suasana yang sebelumnya panas menjadi sedikit lebih dingin. Habib Bahar, yang tadinya tetap berada di dalam mobil, akhirnya memutuskan keluar setelah melihat Dedi yang dengan berani menghadapi massa. Langkahnya lambat, diiringi oleh pengawalnya, sementara sorakan dari sebagian warga terdengar. Dedi dengan sigap mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada warga untuk tenang. "Biarkan kita bicara," katanya. Di tengah-tengah massa yang berkerumun, Dedi mengajak Habib Bahar ke panggung kecil yang didirikan untuk acara ceramah. Di atas panggung itu, dua tokoh dengan latar belakang berbeda berdiri berdampingan. Kontras itu terasa mencolok, namun juga menjadi simbol harapan akan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. "Habib," ucap Dedi, menatap langsung ke arah penceramah itu. "Anda punya hak untuk berbicara, tapi saya juga punya kewajiban untuk melindungi masyarakat saya. Kata-kata Anda telah menyakitkan banyak orang. Saya ingin kita berdialog, bukan untuk saling menyerang, tetapi untuk mencari jalan keluar." Habib Bahar, dengan raut wajah yang lebih lembut dari biasanya, mengangguk pelan. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Saya mungkin salah dalam menyampaikan. Saya tidak bermaksud melukai siapapun, tetapi jika kata-kata saya telah menyinggung masyarakat Jawa Barat, khususnya Bapak Dedi, saya meminta maaf." Kalimat itu terasa berat, namun tulus, dan diucapkan di hadapan ribuan saksi. Permintaan maaf itu diikuti oleh keheningan panjang. Warga yang tadinya marah kini terdiam, mencerna kata-kata Habib Bahar. Sorot mata mereka perlahan beralih ke Dedi, menunggu bagaimana ia akan merespons. Sang gubernur mengangguk kecil, lalu mendekati Habib Bahar dengan sikap yang penuh wibawa. "Habib," kata Dedi, meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian.
Saya menerima permintaan maaf Anda, dan saya harap masyarakat di sini juga bisa menerima. Kita semua manusia, dan manusia bisa salah. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Pernyataan Dedi langsung disambut dengan tepuk tangan perlahan dari sebagian warga. Gelombang tepukan itu akhirnya menyebar, menciptakan suasana yang lebih hangat. Dialog yang awalnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi simbol perdamaian. Bab ini ditutup dengan momen di mana dua tokoh itu saling berjabat tangan di hadapan massa. Sebuah langkah kecil, namun bermakna besar, yang membawa pesan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan kebencian. Harmoni mulai dirajut kembali, menyisakan harapan bahwa konflik ini akan menjadi pelajaran untuk semua pihak. Setelah permintaan maaf Habib Bahar, suasana di lokasi yang tadinya tegang berubah menjadi lebih tenang. Mata ribuan warga yang memandang ke arah panggung menunjukkan berbagai emosi, kebanggaan, haru, dan kelegaan. Di tengah lautan manusia itu, Dedi Mulyadi berdiri dengan penuh kewibawaan, mengambil alih suasana yang mulai mencair. Ia menatap massa, lalu berbicara dengan nada penuh ketulusan. Saudara-saudaraku, kita semua berkumpul di sini karena kecintaan kita pada keadilan, pada rasa hormat, dan pada tanah kita, ucap Dedi. Tapi ingatlah, cinta itu harus diwujudkan dengan kedamaian, bukan dengan amarah. Habib Bahar telah meminta maaf. Dan sebagai pemimpin kalian, saya memilih untuk memaafkan. Kalimat itu menghentak kesadaran banyak orang yang masih terperangkap dalam amarah. Mendengar ucapan Dedi, beberapa orang di kerumunan tampak menundukkan kepala. Kata-katanya bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengajarkan nilai luhur tentang keikhlasan dan persatuan. Perselisihan ini tidak boleh memisahkan kita, lanjut Dedi. Kita adalah saudara, satu Jawa Barat, satu bangsa. Mari kita buktikan bahwa kita lebih besar daripada amarah kita. Habib Bahar yang masih berdiri di samping Dedi tampak terdiam, seperti terhanyut dalam keheningan yang muncul setelah pidato singkat itu. Ia mengangguk pelan, mengakui kebesaran hati Dedi di depan massa. Saya berterima kasih atas pengampunan ini, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Dedi menoleh ke arah Habib Bahar, lalu mengulurkan tangan dengan penuh kehangatan. Jabatan tangan itu menjadi simbol nyata dari pengampunan yang tulus. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar tepuk tangan dari kerumunan. Tepuk tangan itu perlahan menyebar, hingga seluruh massa memberikan apresiasi atas sikap kedua tokoh tersebut. Saudara-saudara, kata Dedi sambil kembali menghadap massa. Mari kita hentikan semua protes ini. Kita telah menerima permintaan maaf, dan kita telah menunjukkan bahwa kedamaian adalah jawaban terbaik. Kembalilah ke rumah kalian dengan hati yang damai. Ini bukan kekalahan bagi siapapun, melainkan kemenangan bagi kita semua. Ucapan Dedi membuat beberapa warga yang tadinya penuh amarah kini mulai meneteskan air mata. Mereka sadar bahwa rasa bangga terhadap pemimpin mereka tidak harus diwujudkan dengan kekerasan, tetapi dengan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Barikade polisi yang sebelumnya tegang perlahan-lahan mulai dibuka, membiarkan massa bergerak pulang. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan ucapan terima kasih kepada Dedi atas keteguhannya dalam menjaga kedamaian. Anda telah menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bisa mengendalikan emosi rakyatnya, kata seorang ulama dengan suara penuh hormat. Dedi hanya tersenyum, menganggap apa yang ia lakukan adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dalam perjalanan pulang, banyak warga yang merenung tentang peristiwa itu. Mereka membawa pulang bukan hanya cerita tentang ketegangan, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat. Nama Dedi Mulyadi semakin menggema sebagai simbol kebijaksanaan dan pengampunan di hati masyarakat Jawa Barat. Bab ini menjadi puncak dari konflik yang telah membakar emosi banyak pihak. Sebuah momen pengampunan yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada amarah atau balas dendam,
tetapi pada kemampuan untuk memaafkan dan merajut kembali harmoni yang sempat terkoyak. Pagi di Purwakarta terasa berbeda. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi sorak protes kini kembali tenang. Warung-warung yang sempat tutup karena ketegangan mulai membuka pintunya. Anak-anak berlarian di gang sempit, melupakan hiruk-pikuk yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Seolah-olah Purwakarta telah menarik napas panjang setelah melewati badai yang mendebarkan. Dedi Mulyadi, di kediamannya yang sederhana, memandang keluar jendela. Ia melihat warga mulai kembali bekerja, membawa cangkul ke ladang, atau membuka kios di pasar. Pemandangan itu menghadirkan rasa lega yang tak tergambarkan. Ketegangan yang sempat membayangi daerah ini kini menjadi kenangan, dan masyarakat mulai menata kembali kehidupan mereka. Di sisi lain, Habib Bahar yang telah menyampaikan permintaan maafnya juga menyadari dampak dari ucapannya. Ia memutuskan untuk mengubah pendekatannya dalam berceramah, memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan tidak lagi menyinggung atau melukai pihak manapun. Bagi Habib Bahar, peristiwa ini adalah tamparan keras, tetapi juga kesempatan untuk menjadi lebih baik. Masyarakat Jawa Barat pun merefleksikan apa yang telah terjadi. Banyak yang menyadari bahwa ketegangan ini hampir saja membawa mereka ke jurang perpecahan. Namun, kebijaksanaan Dedi Mulyadi mengingatkan mereka bahwa persatuan adalah kekuatan sejati sebuah komunitas. Ketika semua kembali tenang, warga mulai memuji langkah Dedi dalam menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Di berbagai media, peristiwa ini menjadi sorotan. Banyak artikel yang memuji Dedi sebagai pemimpin yang tidak hanya bijak, tetapi juga memiliki empati yang mendalam terhadap rakyatnya. Jawa Barat butuh pemimpin seperti Dedi Mulyadi, tulis seorang kolumnis terkenal. Hal ini semakin memperkuat posisi Dedi sebagai simbol persatuan dan keharmonisan di tanah Pasundan. Habib Bahar, meski sempat menuai kritik tajam, juga mendapat pujian karena keberaniannya mengakui kesalahan di depan umum. Langkah ini diakui banyak pihak sebagai tindakan yang tidak mudah, terutama di tengah masa yang sedang marah. Ia belajar dari pengalaman itu, dan ceramah-ceramahnya setelah itu dipenuhi dengan pesan-pesan damai dan persatuan. Di tengah semua itu, warga Purwakarta dan Jawa Barat lainnya mulai menyadari pentingnya menjaga tutur kata. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa konflik besar seringkali berawal dari hal kecil, seperti ucapan yang tidak dipikirkan dengan matang. Mereka berjanji dalam hati untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam berbicara serta bertindak. Dedi Mulyadi terus melanjutkan tugasnya sebagai gubernur dengan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap keputusan yang ia buat semakin memperkuat kepercayaan warga terhadapnya. Nama Dedi menjadi ikon pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan otak, tetapi juga dengan hati. Momen ini menjadi sejarah kecil di Jawa Barat, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang mengalaminya. Konflik yang sempat memanas berubah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengampunan, dialog, dan empati. Jawa Barat kini tidak hanya lebih damai, tetapi juga lebih dewasa sebagai masyarakat yang majemuk. Saat malam tiba, Purwakarta kembali sunyi, ditemani cahaya rembulan yang terang. Keharmonisan telah kembali. Meski konflik itu meninggalkan luka kecil, waktu akan menyembuhkannya. Masyarakat tahu, selama ada pemimpin seperti Dedi Mulyadi dan kesadaran akan pentingnya persatuan, mereka akan selalu mampu menghadapi badai apapun yang datang di masa depan.